Melanjutkan cerita sebelumnya, Su Changge mengeluarkan aura biru, terbang di atas para gadis yang telah dilelang sebelumnya. Kemudian dia melancarkan serangan untuk memotong rantai yang mengikat para gadis tersebut. Berkata, di 9 surga dan 3 alam, semua benda memiliki roh. Tidak ada ras yang terlahir sebagai budak. Dan para gadis itu menjadi senang setelah mendengarnya. Gadis yang bertelinga kucing bilang, "Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, Yang Mulia." Gadis yang ada di sampingnya berkata, "Aku tidak punya apapun untuk membalas budimu, jadi aku rela memberikan diriku kepadamu." Sedangkan gadis yang paling depan bilang, Aku juga. Selama orang dewasa tidak keberatan." Su Changge menanggapi, "Ini tidak penting. Sekarang Anda bebas, tidakkah Anda ingin membalas dendam? Biarkan saya melihat keberanian dan kemampuan Anda." Dan para gadis pun dengan kesal bersiap membalas dendam kepada mereka yang berniat buruk kepadanya. Dan orang-orang yang ada di sana pada lari ketakutan. Tolong, maaf. Sudah berakhir, kita tamat. Aku di sini hanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tolong ampuni nyawaku." Setelah beberapa saat berlalu, mereka semua sudah pada tewas. Wow, Su Changge berdiri di tengah kumpulan mayat. Berkata, apakah Anda bersedia bergabung dengan Sura Palace? Mulai sekarang, hanya akulah yang menyinggung orang lain. Jangan biarkan orang lain menyinggung saya. Para gadis itu menatapnya dengan serius. Dan mereka berkata, gadis kecil ini bersedia mengikuti Yang Mulia. Pergi melalui api dan air untuk menyapu 3 alam. Su Changge pun menjadi senang mendengarnya. Hahaha, bagus sekali. Dan kemudian dia memanggil Yu Linglong. Dan tanpa tunggu lama, keluarlah Yu Linglong dengan wajah ceria. Su Changge berkata, "Rubah kecil, bawa mereka ke Istana Ashura. Sembuhkan lukamu dan berlatihlah dengan baik." Yu Linglong menanggapi, "Tidak masalah." Su Changge bilang, "Dimulai malam ini. Nama Istana Sura Sutiansi. Ini akan benar-benar menjadi malam yang menakutkan di benua ini." Beberapa hari kemudian, berpindah di sebuah hutan, yang begitu subur, dan pemandangannya terlihat indah. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Dan terlihat, sebuah aura kuning bercampur merah dari bawah naik ke atas. Dan itu berasal dari tubuhnya Feng Wanxing, yang dirinya sedang berkultivasi di dekat sebuah danau setempat. Dia membuka matanya. Terlihat, pancaran energi merah kuning seperti api mengelilingi tubuhnya. Dan di atasnya terlihat ada seekor burung phoenix yang sedang terbang melayang. Feng Wanxing bertanya, "Apakah kau keluar dari tubuhku?" "Kamu," si burung phoenix menanggapi, "Namaku Fengku, dan aku adalah penjaga klan Kaisar Phoenix selama beberapa generasi. Kamu adalah tubuh Kaisar Phoenix 9 Neter. Selama aku membantumu membangkitkan ingatan permaisuri 9 Neter di kehidupanmu sebelumnya, kamu dapat menguasai dunia sesuai dengan keinginanmu." Feng Wanxing bertanya, "Benarkah? Dengan cara seperti ini, bukankah aku akan lebih dekat dengan sang guru?" Burung Phoenix Fengku berkata, "Syaratnya kau harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah suci Kaisar Phoenix bersamaku. Hanya pesona spiritual tanah suci Imperial Phoenix yang dapat merangsang garis keturunan Anda semaksimal mungkin." Dalam hati Feng Wanxing berkata, "Pergilah dari sini, tinggalkan tuanmu, dan warisi kenangan Kaisar Phoenix di kehidupan sebelumnya." "Apakah aku masih aku saat itu?" Phoenix Fengku berkata, "Garis keturunan diaktifkan, ingatan terbangun, naik ke langit dalam 1 langkah. Di mana di 3 alam Anda dapat menemukan barang semurah itu? Kamu masih kangen sama tuan kecilmu ini? Kamu bodoh banget." Feng Wanxing berkata, "Jika aku membangkitkan ingatan Kaisar Phoenix 9 Neter di kehidupanku sebelumnya, aku tidak akan lengkap lagi. Kalau begitu aku hanya akan menjadi wadah. Saya lebih suka tidak memiliki kekuatan seperti itu." Burung Phoenix Fengku menanggapi, Kau adalah Kaisar Phoenix terburuk yang pernah kulihat. Seseorang datang." Si burung Phoenix menyadari kalau ada seseorang yang datang mendekat. Sebelum menghilang Phoenix Fengku berkata lagi, "Saya sudah sampaikan semuanya di sini. Kalau sudah dipikirkan,
hubungi saya lagi. Dan diperlihatkan, seorang pria yang datang sambil membawa kipasnya yang bergambar ikan. Aduh, kresek-kresek. Saya hanya lewat, dan tidak melihat apapun. Feng Wanxing mode waspada bertanya. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin di Sekte Sword Cloud Immortal? Pria itu menanggapi. Aduh, hati-hati dengan pedangnya. Aku telah meramal dengan jariku, dan hari ini baik kau maupun aku tidak akan mengalami bencana berdarah apapun. Bertemu secara kebetulan juga takdir. Kenapa kita tidak saling mengenal? Feng Wanxing berbalik pergi. Membosankan, selamat tinggal. Dalam pikiran pria itu, ternyata, ketika sang permaisuri belum dewasa, dia sangat menggemaskan. Mengenai kamu, Su Changge, permaisuri klan kita tidak boleh hancur di tanganmu. Beberapa saat kemudian, berpindah di kamar Su Changge. Terlihat dia sedang duduk di atas kasur, lalu merasakan sesuatu. Ada niat membunuh. Ding! Sistem mengingatkan, jari emas tokoh utama perempuan, Feng Wanxing, sudah tiba. Begitu Feng Wanxing terbangun, dia akan meninggalkan hostnya, yang akan menyebabkan kegagalan misi. Dan jendela sistem menampilkan informasi orang itu. Nama, Feng Yichen. Jenis kelamin, laki-laki. Kekuatan, Kaisar 9 Langit Atas. Feng Tian, klan perhitungan ilahi. Kultivasi, Earth Supreme Middle Stage. Sistem bilang, setelah Kaisar Phoenix terbangun, klan perhitungan ilahi Tianji dapat menghitung keberuntungan baik dan buruk untuk pahlawan wanita Feng Wanxing dalam 10 tahun ke depan. Maka tidak ada yang dapat disembunyikan darinya. Su Changge bertanya, maksudmu aku telah menjadi sasaran kekuatan tertinggi di 9 langit atas. Klan Tianji Sensuan. Sistem menanggapi, benar, Su Changge bilang. Maka aku akan membuatnya datang dan takkan bisa kembali. Sistem anjing, apakah ada keterampilan klan Senji Tianxuan di Mal? Berikan aku salinannya. Sistem bilang, oke. Berpindah di tempatnya Yaolan. Terlihat, dia sedang mengatasi ujian transformasi naga, banyak petir yang menyambar susunan pelindungnya. Dia terlihat fokus, dan berkeringat menahan serangan dari petir yang datang. Wah! Dan kemudian terlihat, susunan pelindungnya akan rusak. Hingga akhirnya, pelindungnya pecah tak kuat menahan serangan petir. Ah! Dia pun terjatuh, dan Su Changge dari belakang menahannya. Su Changge bilang, Saudari Yaolan, bukankah kau mengatakan, bahwa jika kau menjadi yang tertinggi, kau akan membiarkan aku membantumu melindungi hukum? Yaolan menoleh ke arahnya, Su Changge. Lalu terlihat, Su Changge tersenyum tipis. Dan di tangannya dia memegang sebuah pedang kecil. Lalu dia menusuk Yaolan dengan pedang kecil itu, hingga Yaolan mengeluarkan darah dari mulutnya. Yaolan bertanya, Su Changge, apa yang kamu lakukan? Su Changge menjawab, aku mendekatimu, hanya untuk hari ini. Saat kamu berubah menjadi naga, mencabut tulang nagamu. Semua hasil kultivasimu, akan menjadi milikku. Hahaha. Hahaha. Seekor ular bodoh, biarkan dia mati dalam kesedihan, dan kemarahan seperti itu. Haha, mendengar itu, Yaolan jadi terdiam sedih, dan mengeluarkan air matanya. Beberapa saat kemudian, Yaolan tersadar, membuka matanya. Dalam hatinya, aku hidup, apakah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi? Namun mengapa rasa sakit itu terasa begitu nyata? Lalu Yaolan melihat Feng Yichen datang. Bertanya, siapa kamu? Ilusi yang baru saja terjadi adalah sihir yang kamu tampilkan. Feng Yichen menanggapi, nama saya Feng Yichen. Segala sesuatu yang Anda lihat bukanlah ilusi, tetapi masa depan. Yaolan berpikir, cermin 8 kutub itu, kemungkinan besar adalah alat sihir. Berkata dengan kesal, kamu bohong. Sambil memejamkan mata, Feng Yichen merasakan ada sesuatu. Dengan gerak cepat, dengan menggunakan kipasnya, dia berhasil menangkis serangan pedang yang mengarah kepadanya. Seseorang yang menyerang itu adalah Su Changge. Berkata, bajingan, beraninya kau menyerang saudariku Yaolan. Feng Yichen berpikir, kecepatan yang sangat cepat. Kemudian Su Changge menendangnya dengan keras. Feng Yichen pun terlempar mundur ke sebuah air di danau. Berkata, seperti yang diharapkan dari si pembuat onar di dunia ini,
Kekuatannya begitu sederhana, dan tak kenal ampun, namun amat sangat mendominasi. Su Changge bersiap melawan lagi. Feng Yichen pun mengeluarkan jurus pelindungnya, yang bentuknya seperti jaring berwarna kuning. Dan kemudian Su Changge meninjunya. Pengecut, ayo bersainglah denganku. Feng Yichen menanggapi, jangan terburu-buru. Su Changge pun merasa ada sesuatu. Dan dia dipindahkan ke suatu tempat. Feng Yichen berkata, kamu sudah melangkah ke dalam pintu kematian. Setelah itu muncul aura kuning dari bawah kakinya Su Changge. Kemudian aura itu membentuk tali dan mengikat badannya. Su Changge berpikir, aduh, terjebak dalam jebakannya. Kemudian Feng Yichen menerbangkan beberapa aura kuning, yang setajam pedang, sambil berkata, aku menghitung dengan jari, hari ini adalah takdirmu. Abis. Terlihat, aura tajam itu pada menusuk Su Changge, hingga dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Yaolan merasa khawatir terjadi sesuatu terhadap Su Changge, dan memanggilnya Su Changge. Dan kemudian, terlihat ada sesuatu penghalang yang mengenai Yaolan. Feng Yichen meremehkan Su Changge. Hehe. Ramalan dalam aritmatika ilahi berbicara tentang betapa hebatnya Su Changge, dan bagaimana ia dapat membalikkan dunia. Konyol, hari ini, tampaknya kemampuan berhitungku masih perlu ditingkatkan. Tanpa disadari, Su Changge sudah ada di belakangnya. Berkata, oh, begitu ya. Feng Yichen menoleh ke arahnya. Bagaimana mungkin? Su Changge bersiap melancarkan serangan tinjunya. Nah, kamu, bagus, hebat. Luar biasa, rasakan ini. Terlihat, Su Changge meninju wajahnya dengan kencang. Sampai terlihat efeknya, air yang ada di sana pada menyemprot ke atas. Kemudian Su Changge mengatakan, aku mengacungkan jempol ke kepalamu.